penilaian, pengendalian, dan pelaksanaan proyek-proyek TI atau teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan secara efisien dan cepat. Yang mana dalam prosesnya ini tuh akan melibatkan penggabungan teknologi, proses bisnis, dan juga sumber daya manusia untuk merancang solusi yang memfasilitasi operasi organisasi. Jadi teman-teman, yang pada intinya proyek manajemen informasi ini adalah cara mengatur dan menjalankan sebuah proyek teknologi agar selesai tepat waktu sesuai dengan kebutuhan dan juga membuat kerja perusahaan itu akan lebih mudah dan lebih tepat waktu. Yang berikutnya ini ada ciri dan tujuan dari manajemen proyek sistem informasi. Yang pertama itu ada cirinya. Ciri-ciri proyeksi sistem informasi ini yang pertama ada bersifat sementara, memiliki awal dan akhir yang jelas. Jadi maksud dari ciri ini itu adalah artinya proyek itu tidak berlangsung selamanya. Jadi si proyek ini tuh ada batasan awal dan akhir yang jelas. Yang kedua ini adalah memiliki tujuan dari hasil spesifik, yaitu sistem informasi atau solusi TI, yang mana ini tuh adalah proyek ini tuh dikerjakan untuk menghasilkan sesuatu yang jelas, misalnya itu pada aplikasi, website, atau sistem tertentu. Yang ketiga ini ada melibatkan teknologi informasi sebagai komponen utama, yang mana isi komponen utamanya ini tuh adalah teknologi, mulai dari software, hardware, database, jaringan, sampai proses digitalnya. Yang keempat ini ada memerlukan perencanaan dan pengendalian yang ketat, yang mana karena banyaknya risiko dan perubahan, proyek itu harus direncanakan dengan detail dan terus dipantau supaya tidak melesat dari tujuan awalnya. Yang terakhir itu ada melibatkan tim dengan keahlian beragam seperti analisis, programmer, manajemen proyek, dan lain sebagainya. Yang mana proyek ini itu tidak bisa dikerjakan satu orang, perlu banyak orang dengan keahlian berbeda agar sistem bisa dibuat dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari proyeksi sistem informasi. Yang pertama itu adalah memastikan proyek sistem informasi itu selesai sesuai dengan waktu, biaya, dan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Yang kedua itu menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mendukung tujuan organisasi. Yang ketiga itu ada mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia, teknologi, dan dana secara efektif dan efisien. Yang keempat itu ada mengurangi dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek. Dan yang terakhir itu ada menjaga kualitas sistem informasi yang dikembangkan. Baik, selanjutnya di sini ada contoh proyek manajemen SI. Yang pertama yaitu ada proyek konstruksi, adalah menghasilkan pembangunan seperti gedung, jembatan, jalan raya, jalan tol, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada proyek penelitian dan pembangunan, yaitu adalah proyek yang mempunyai hasil sebuah produk tertentu yang bermaksud untuk memperbaiki ataupun memberi peningkatan kualitas sebuah produk, layanan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada proyek industri, adalah sebuah bentuk aktivitas yang dimulai dengan perancangan hingga terciptanya sebuah produk baru. Lalu yang terakhir yaitu ada proyek pada modal, adalah suatu proyek yang membutuhkan modal yang sangat banyak, seperti pembebasan lahan yang luas, pembelian atau pengadaan suatu barang, pembangunan fasilitas produksi, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya di sini ada tahapan manajemen proyek TI. Yang pertama itu ada project definition, pendefinisian proyek, yaitu adalah menetapkan tujuan proyek dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar proyek yang dilaksanakan tersebut berhasil dengan kualitas yang diinginkan. Yang kedua itu ada project initiation, inisialisasi proyek, adalah melakukan perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan digunakan sebelum suatu proyek itu dimulai. Yang ketiga yaitu ada project planning, perencanaan proyek, yaitu dengan menguraikan dengan jelas bagaimana sebuah proyek harus dijalankan. Pada project planning ini akan terlihat dengan jelas pentingnya segitiga manajemen proyek, yaitu antara lain waktu, biaya, dan kualitas. Lalu yang keempat yaitu ada project execution, pelaksanaan proyek, dengan melakukan pekerjaan agar proyek yang dimaksud tersebut itu bisa berhasil sesuai dengan keinginan. Yang kelima itu ada project monitoring dan kontrol, pemantauan dan pengendalian proyek, yaitu pengambilan langkah-langkah yang
klausul penutupan proyek dengan menerima hasil akhir dari proyek dan menghentikan semua penggunaan sumber daya setelah proyek selesai dilakukan. Selanjutnya yaitu ada peran dan tanggung jawab tim proyek. Yang pertama ada project manager atau PM, itu bertanggung jawab dalam mengelola dan mengendalikan proyek secara keseluruhan terhadap jalannya pelaksanaan proyek dengan mengatur perencanaan, mengatur tim, menentukan ruang lingkup dan tujuan proyek, serta memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana. Yang kedua itu ada sistem analisis atau analisis sistem, menganalisis kebutuhan dan permasalahan pengguna terkait sistem yang akan dibangun, lalu menerjemahkannya ke dalam spesifikasi dan desain sistem, berperan sebagai penghubung antara user dan tim teknis. Yang ketiga itu ada programmer atau pengembangan sistem, dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem sesuai desain, bertugas menulis kode, membantu fitur, memperbaiki bug atau kerusakan, dan memastikan sistem berjalan dengan baik secara teknis. Yang keempat itu ada tester atau penguji sistem, menguji fungsi dan kualitas sistem untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan, bebas dari kesalahan, dan siap digunakan. Yang terakhir itu ada user atau pengguna, menggunakan sistem dan memberikan umpan balik. User membantu validasi sistem melalui pengujian penerimaan dan memberi masukan untuk mengembangkan selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada komponen utama manajemen proyek. Yang pertama ruang lingkup atau project scope, menentukan batasan, tujuan, dan hasil akhir proyek agar pekerjaan tetap terarah serta mencegah perubahan ruang lingkup yang tidak terkendali. Dengan ruang lingkup yang jelas, pelaksanaan proyek menjadi lebih terarah dan terkontrol sehingga dapat mencegah terjadinya perubahan pekerjaan yang tidak direncanakan. Yang kedua adanya jadwal dan waktu atau schedule and time, mengatur tahapan pekerjaan, durasi aktivitas, dan tenggat waktu untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Perencanaan jadwal yang tepat membantu memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Yang ketiga itu anggaran dan biaya atau budget and cost, merencanakan, menyusun, dan mengendalikan biaya proyek agar tetap sesuai anggaran, tetap tanpa mengurangi kualitas dan hasilnya. Ini bertujuan agar pengeluaran tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang keempat itu ada sumber daya dan tim proyek, mengelola sumber daya dan tim melalui pembagian tugas, koordinasi, serta pemanfaatan keahlian secara efektif. Yang kelima itu ada manajemen risiko atau risk management, mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko agar masalah dapat ditangani lebih cepat dan dampaknya terhadap proyek dapat diminimalkan. Yang terakhir yaitu ada komunikasi dan dokumentasi, memastikan informasi proyek tersampaikan dengan jelas serta seluruh proyek dan keputusan terdokumentasi dengan baik untuk mendukung keberhasilan proyek, evaluasi, dan pengembangan di masa depan. Selanjutnya ada siklus hidup proyek. Yang pertama ada initiation atau inisiasi, yaitu tahap awal mengidentifikasi tujuan proyek, di mana ide atau kebutuhan proyek diidentifikasi dan dievaluasi. Yang kedua ada planning atau perencanaan. Tahap planning ini berfokus pada penyusunan rencana proyek secara detail, menyusun jadwal, anggaran, dan tim agar berjalan terarah dan terkendali, sehingga seluruh aktivitas proyek dapat dilaksanakan secara sistematis, resiko dan beresiko dapat diminimalkan. Yang ketiga itu ada execution atau pelaksanaan, di mana di tahap ini rencana proyek mulai dijalankan dengan melaksanakan aktivitas sesuai perencanaan seperti pengembangan sistem, koordinasi tim, dan penggunaan sumber daya, dengan tujuan untuk menghasilkan output proyek sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang keempat ada monitoring and controlling atau pengawasan dan pengendalian. Pada tahap ini mengontrol kemajuan kualitas proyek dipantau dan dibandingkan dengan rencana yang telah dibuat, bertujuan untuk memastikan proyek tetap berada pada jalur yang benar. Yang terakhir
ada closing atau penutupan. Tahap closing ini merupakan tahap akhir proyek dengan menyelesaikan dan mengevaluasi proyek untuk memastikan proyek ditutup secara resmi dan tujuan proyek telah dicapai, termasuk serah terima hasil proyek, dokumentasi akhir, serta pembelajaran untuk proyek selanjutnya. Selanjutnya ada triple constraint atau 3 batasan proyek, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah scope, yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup menjelaskan apa saja yang dikerjakan dalam proyek, mulai dari tujuan, fitur, sampai batasan dalam pekerjaan. Scope tidak terkontrol, bisa terjadi scope creep, yaitu pekerjaan terus bertambah. Yang kedua, time atau waktu, tentang berkaitan dengan lama pekerjaan proyek dalam jurnal pengelolaan waktu. Sering menggunakan metode CPM dan PERT untuk menentukan pekerjaan yang paling krusial. Yang ketiga, cost atau biaya, yaitu anggaran proyek termasuk biaya tenaga kerja atau operasional. Selanjutnya ada metode pengelolaan proyek sistem informasi. Yang pertama yaitu metode Agile seperti Scrum atau Kanban, digunakan untuk proyek yang butuh fleksibilitas tinggi karena mudah menyesuaikan perubahan. Yang kedua ada Extreme Programmer atau XP, yaitu cocok untuk proyek yang butuh kualitas tinggi dengan pekerjaan cepat. Yang ketiga yaitu waterfall, digunakan untuk kebutuhan sistem sudah jelas sejak awal dan jarang berubah. Yang terakhir ada CCPM, yaitu fokus pada pengelolaan waktu dan sumber daya dengan buffer agar proyek tidak terlambat. Oke, baik teman-teman, itu ada alat bantu proyeksi. Yang mana alat bantu proyeksi itu ada 4. Yang pertama ada BFP. Yang dimana itu alat bantu untuk memantau jadwal proyek dengan memastikan waktu mulai, durasi, dan selesai setiap aktivitas sehingga proyek berjalan sesuai rencana. Yang kedua itu ada Trello dan Jira, yang dimana itu digunakan untuk kolaborasi dan pembacakan tugas. Trello memudahkan pengelolaan tugas secara visual, sedangkan Jira berupa pengelolaan proyek pengembangan sistem dengan metode Jira. Yang ketiga itu ada Microsoft Project, yang dimana itu ada alat bantu untuk perencanaan waktu dan biaya proyek, termasuk penjadwalan, pengelolaan sumber daya, serta pemantauan kemajuan proyek secara terstruktur. Yang terakhir itu ada Google Workspace, digunakan untuk komunikasi dan dokumentasi proyek, mulai kronologi dokumen dan berbagi informasi secara real time, lebih efektif dan lebih efisien. Dan selanjutnya itu ada keberhasilan proyeksi informasi manajemen, di mana itu yang pertama dukungan manajemen puncak atau manajemen support, yang dimana itu dukungan dan keterlibatan manajemen puncak sangat penting untuk memberikan arahan yang jelas serta memastikan tersedia sumber daya agar proyek dapat berjalan dengan lancar dan baik juga. Yang kedua itu ada keterlibatan penggunaan akhir, yang dimana keterlibatan penggunaan akhir ini diperlukan untuk memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, melakukan berbalik dan relevan, dan mengurangi risiko kegagalan proyek. Yang ketiga itu ada perencanaan yang menyeluruh atau solid planning. Perencanaan proyek yang baik membantu tim tetap fokus pada tujuan, menghindari hambatan serta mencegah keterlambatan, mengembangkan biaya dan kesalahan komunikasi. Yang keempat itu adalah manajemen risiko yang efektif atau effective risk management, yang dimana manajemen risiko bertujuan mengidentifikasi dan mengendalikan potensi risiko sejak awal agar masalah yang tidak terduga dapat diminimalkan selama pelaksanaan proyek tersebut. Yang kelima yaitu ada pemantauan dan evaluasi berkelanjutan atau continuous monitoring and evaluation, yang dimana pemantauan dan evaluasi ini secara berkala diperlukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, perubahan sesuai yang diperlukan, dan meningkatkan keberhasilan proyek. Selanjutnya adalah tantangan proyek sistem manajemen informasi. Tantangannya terdapat 5. Yang pertama, pengendalian ruang lingkup, yaitu perubahan stok yang tidak terkontrol menyebabkan keterlambatan dan membengkakan biaya. Dan yang kedua, ketidakpastian teknologi, yaitu penggunaan teknologi baru meningkatkan risiko kegagalan hingga
perlu sikap adaptif, dan yang ketiga komitmen tim. Artinya kurangnya komitmen tim menghambat kinerja proyek, perlu kepemimpinan dan komunikasi yang baik. Dan yang keempat adalah keterbatasan anggaran dan waktu. Maksudnya tuh proyek harus dikelola dengan perencanaan dan penggunaan sumber daya yang efisien. Dan yang terakhir komunikasi yang tidak efektif. Maksudnya komunikasi yang tidak efektif penting untuk menyampaikan tujuan dan memastikan keberhasilan proyek. Selanjutnya ada strategi untuk implementasi proyek sistem manajemen informasi. Secara umum strateginya terbagi menjadi 5. Yang pertama ada perencanaan dan analisis kelayakan, yaitu menentukan tujuan, risiko, dan anggaran sejak awal. Dan yang kedua ada keterlibatan pemangku kepentingan, artinya melibatkan manajemen dan pengguna agar sistem sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga ada manajemen risiko proaktif, maksudnya mengidentifikasi dan mengatasi risiko sedini mungkin. Dan yang keempat komunikasi terbuka dan transparan, yaitu menjaga koordinasi tim dan mempercepat penyelesaian masalah. Dan yang terakhir evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan, maksudnya menilai hasil proyek untuk perbaikan di masa depan. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi proyek sistem informasi manajemen. Secara umum, monitoring proyek adalah proses pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan proyek untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Dan untuk evaluasinya itu ialah penilaian menyeluruh terhadap hasil proyek setelah atau selama proyek berlangsung untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan mengambil pembelajaran. Di antaranya monitoring dan evaluasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pantau progres terhadap rencana. Maksudnya itu pemantauan progres dilakukan dalam membandingkan rencana kerja seperti jadwal, anggaran, dan target, dan realisasi pelaksanaan di lapangan. Tujuannya adalah mengetahui keterlambatan atau penyimpangan, mengambil tindakan korektif dengan cepat, menjaga proyek tetap sesuai tujuan. Dan yang kedua adalah menggunakan indikator KPI. KPI adalah indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proyek secara objektif dan terukur. Lalu yang ketiga ada review setelah proyek selesai. Maksudnya tuh dilakukan setelah selesai proyek. Reviewnya itu dilakukan setelah selesai proyek. Bertujuan untuk menilai apakah tujuan proyek tercapai, lalu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, lalu yang terakhirnya itu menjadi pembelajaran untuk proyek selanjutnya. Selanjutnya ada studi kasus yang dimana kelompok kami mengambil studi kasus di PT Maju Jaya Sejahtera yang merupakan perusahaan manufaktur yang mengalami kendala dalam pengelolaan data produksi, persediaan, bus penjualan, dan keuangan karena sistem yang digunakannya masih terpisah dan sebagiannya manual. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan laporan dan ketidaksinkronan data. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan mengembangkan sistem informasi manajemen atau SIM terintegrasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan manajemen. Jadi proyek SIM ini dikelola melalui beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan proyek, analisis kebutuhan setiap departemennya, pengembangan sistem, pengujian, hingga implementasi dan evaluasi. Jadi selama pelaksanaan proyek, perusahaan menghadapi kendala seperti resistensi karyawan, perubahan kebutuhan, serta keterbatasan waktu dan anggaran. Namun, melalui pelatihan, komunikasi yang baik, dan penetapan prioritas fitur, proyek dapat berjalan dengan baik dan SIM berhasil meningkatkan kinerja perusahaan. Selesai sudah pemaparan presentasi dari kelompok kami. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan untuk mengangkat tangannya. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya itu, menurut kalian dari 5 faktor keberhasilan proyek SIM yang kalian ventilasi, ada nggak sih yang paling menentukan keberhasilan proyek itu yang mana dan juga mengapa?
Perkenalkan, nama saya Hanum Melisa. Ingin bertanya, menurut kalian dalam tim proyek siapa yang lebih bertanggung jawab jika sistem yang sudah terjadi ternyata memiliki banyak kesalahan atau bug saat digunakannya? Nah, apakah programmer yang menulis kodenya atau tester yang melakukan pengujian serta apa alasannya? Saya perkenalkan, nama saya Rupiah Devi. Ingin bertanya, seperti yang sudah dibahas pada bagian development side, di mana perubahan satu faktor akan mempengaruhi faktor lainnya. Pertanyaannya, jika salah satu komponen development client, misalnya pada waktu ditekan secara ekstrim, dampak apa yang paling berisiko terhadap kualitas sistem informasi, dan jelaskan alasannya menurut pendapat kalian. Terima kasih. Oke, tadi ada beberapa teman-teman ya yang bertanya. Pertanyaan pertama itu ada dari Haji. Dan pertanyaan itu, menurut kalian, dari 5 faktor keberhasilan proyek SIM, ada nggak sih yang paling menentukan keberhasilan proyek itu? Dan alasannya itu apa? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh kelompok 4. Izin menjawab pertanyaan dari Fajri. Menurut saya, dari kelima faktor keberhasilan SIM yang paling menentukan adalah dukungan manajemen puncak. Soalnya manajemen puncak punya peran besar dalam memberi arahan, keputusan, dan dukungan sumber daya seperti anggaran. Jadi kalau pimpinan mendukung, tim jadi lebih fokus dan hambatan bisa cepat diselesaikan. Terus faktor lainnya juga penting, tapi akan berjalan maksimal kalau ada dukungan dari manajernya. Cukup. Ya, Haji, apakah cukup untuk jawabannya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada pertanyaan dari Hanum. Menurut kalian, dalam tim proyek, siapa sih yang paling bertanggung jawab jika sistem yang sudah jadi itu banyak mengalami kesalahan atau bug saat digunakan? Apakah programmer yang menulis kodenya atau tester yang melakukan pengujiannya? Dan apa alasannya? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Sasa. Izin menjawab pertanyaan Hanum ya. Jadi menurut saya tanggung jawab dan itu gak hanya ada pada programmer atau tester aja, tapi programmer itu juga bertugas untuk menulis kode yang benar. Terus kalau tester itu sendiri tugasnya buat nemuin kesalahan sebelum sistemnya itu mau digunain. Jadi jika masih banyak yang bug, artinya proses kerja dan koordinasi timnya belum berjalan dengan baik. Oke, pertanyaan yang terakhir yaitu dari Novia. Pertanyaannya adalah, jika salah satu komponen developer time, misalnya waktu, ditekan secara ekstrim, dampak apa yang paling beresiko terhadap kualitas sistem informasi? Jelaskan alasannya menurut kelompok kalian. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Tia. Oke, izin menjawab. Jadi, gimana kalau misalkan salah satu komponen itu ditekan secara ekstrim gitu ya. Jadi kalau misalkan komponennya itu terutama dalam waktu ditekan secara ekstrim, maka dampak yang paling beresikonya itu adalah terhadap kualitas sistem informasi, menurunnya kualitas fungsional dan keandalan pada sistemnya itu sendiri. Yang mana alasannya itu, yang pertama itu ada pengujian testing tidak optimal karena waktu sering membuat tahap pengujian dipersingkat atau bahkan dilewati. Ya, akibatnya sistem informasi ini akan beresiko mengandung banyak bug, error logika, dan celah keamanan yang baru muncul setelah sistem digunakan. Yang kedua itu ada analisis kebutuhan tidak mendalam demi mengejar deadline. Tim akan cenderung melakukan analisis kebutuhan secara terburu-buru, yang mana hal ini tuh akan menyebabkan sistem tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna atau user requirement, sehingga kualitas kegunaannya itu akan menurun.
Baik, selesai sudah sesi diskusi kita kali ini. Dan untuk kesimpulannya, manajemen proyek merupakan suatu pendekatan sistematis yang mana digunakan untuk merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, serta mengendalikan seluruh aktivitas proyek agar tujuan yang telah ditetapkan itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, keberhasilan manajemen proyek ini sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, pembagian peran dan tanggung jawab tim proyek, serta penetapan tahap dan siklus hidup proyek yang terstruktur. Nah, pengelolaan people constraint yang meliputi ruang lingkup, waktu, dan biaya menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan proyek agar tetap sesuai dengan rencana. Pemilihan metode pengelolaan proyek yang tepat didukung oleh penggunaan alat bantu serta manajemen risiko yang baik memungkinkan proyek berjalan lebih terarah dan terkendali. Melalui strategi implementasi yang tepat serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, proyek dapat menghasilkan output yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi organisasi maupun pemangku kepentingan. Nah, di sini ada sumber referensi yang digunakan oleh kelompok 4. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 4. Atas kurangnya kami ucapkan mohon maaf. Semoga apa yang telah kelompok 4 sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum